Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Rabu 27 Mei 2020 sore hari ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana sukacita di sore hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 16. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Bagimu Tuhanku pujian syukurku. Bagimu Tuhanku pujian syukurku, ya Tuhan yang Maha Kasih, pencipta hidup manusia. Bagimu pujianku ini. Padamu Tuhanku segala doaku, ya Tuhan yang Maha Mulia, pencipta alam semesta. Padamu doaku ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang maha murah, yang senantiasa memelihara akan kehidupan kami dari hari ke hari. Sampai sore hari ini Tuhan, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kami beribadah setiap hari Rabu sore ini. Ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi ini adalah rancangan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami lebih dekat kepadamu. Doa dan permohonan kami yang senantiasa kami angkat, kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi doa kami ini. Ibadah sore hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan hadir, menolong dan menuntun kami, terutama saat kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua agar kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga firman ini memperbaharui dalam hidup kami. Oleh sebab itu hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan sendirilah yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh menyampaikan firman ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan di surga, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal hingga akhir di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 64. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, Ya Tuhanku besar. Ya Tuhanku besar, suara-Mu ku dengar. Terimalah darah salibku, penghapusan
Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari Kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang demikian. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus,
sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini sebagian firman Tuhan yang kita dengar dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara kita semua yang masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi dasar kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih dalam suasana Paskah, dan kemarin kita sudah bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan yang disaksikan oleh para murid, kenaikan Tuhan ke surga, dan di sini kita juga bersama-sama bersukacita karena kita juga ikut merasakan bagaimana Tuhan naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Namun sebenarnya pekerjaannya di dunia ini harus jalan terus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, namun pekerjaannya di dunia ini harus jalan terus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita kembali kepada 2 Raja-Raja pasal
Yang kedua, ayat 1 sampai ayat 18. Ada beberapa hal yang menarik dari kisah ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita dapat melihat bagaimana persahabatan yang begitu akrab menyertakan di sana semacam prinsip yang sering kita dengarkan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Atau kita juga pernah mendengarkan lagu pop Indonesia, kalau Bapak Ibu masih ingat, di gurun aku ikut, ke kutub aku turut. Itu antara lain syairnya. Dari kisah ini Elisa sahabat Elia. Sekalipun berulang-ulang diminta oleh Elia untuk tinggal sebab ia pergi ke tempat lain. Tapi bagaimana? Elisa tetap saja bersikeras mengatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini berulang-ulang dikatakan. Maka kalau membaca pernyataan Elisa ini Bapak Ibu, kita tentu teringat ada kisah Rut pada waktu itu. Kisah Rut di hadapan Naomi, mertuanya. Ketika harus mengambil keputusan untuk pergi atau tinggal bersama Naomi, maka di sana dikatakan dalam Rut pasal 1 ayat 16, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari kisah ini memang ada kesejajaran makna. Keduanya jelas menunjukkan adanya komitmen, kesetiakawanan. Dan seiring sejalan, apa dan bagaimanapun kenyataan yang ada di depan, itu urusan nanti. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kebersamaan dalam menghadapi kenyataan di depan kita. Ya, kalau ini kita petik sebagai pelajaran bagi kita. Yang ada di depan kita sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19 ini, tentu kita harus mempunyai komitmen seperti Elisa dan Elia, seperti Rut dan Naomi. Ada kebersamaan untuk bagaimana kita menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Ya tentu kita harus berkorban, kita harus mematuhi segala yang ada, peraturan pemerintah yang ada. Tidak hanya keinginan-keinginan kita yang lebih menonjol, tetapi bagaimana kita berkorban sedikit, tetapi itu semua untuk hidup dalam kebersamaan itu. Kita saling membantu satu dengan yang lain, itu sebagai wujud bagaimana hidup dalam kebersamaan. Barangkali kita juga masing-masing Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri, pada kita, masih adakah komitmen seperti ini dalam hidup kebersamaan, dalam keluarga misalnya, dalam kehidupan gereja atau jemaat? Apakah kita masih mempunyai komitmen hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah zaman yang kemajuannya semakin laju,
berpacu seiring dengan perkembangan di berbagai bidang hidup umat manusia. Bukankah nilai-nilai persahabatan yang begitu akrab kadang-kadang itu bisa bubar, bisa menjauh dari kehidupan kita ke belakang, manakala kepentingan sendiri tampil lebih dominan. Bahkan mendesak untuk dinomorsatukan dalam hidup ini. Jangankan sahabat yang sebetulnya adalah orang dari rumah lain, anggota keluarga pun dapat saja disikut jatuh kalau menjadi kendala bagi perwujudan kepentingan diri sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Elia memang akhirnya pergi juga. Kepergiannya dituturkan secara ajaib. Ada kereta berapi dengan kuda berapi yang muncul secara tiba-tiba. Keduanya, Elia dan Elisa, akhirnya terpisahkan. Dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ini dalam ayat 11. Akhir hidup Elia yang demikian membuat namanya selalu diingat secara segar dalam sejarah kehidupan umat manusia, terutama untuk umat Israel, sampai ke zaman Tuhan Yesus. Kedatangannya kembali ini merupakan hal yang dinanti-nantikan sebenarnya. Maka ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, siapa sebenarnya dirinya itu? Menurut orang banyak, menurut orang lain. Maka salah satu jawaban yang muncul adalah bahwa dia adalah Elia yang ditunggu-tunggu. Ini kalau kita baca dari kitab Matius. Matius pasal 16 ayat 14. Nah, kemudian dalam cerita tentang pemuliaan di atas gunung misalnya, tampaklah kepada ketiga orang murid bahwa yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus adalah Musa dan Elia. Ini Matius pasal 17 ayat 3. Tuhan Yesus menunjuk kedatangan kembali Elia itu melalui kehadiran Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan bagi dia. Nah, maka kepergian Elia secara luar biasa ini menjadi bayangan bagi apa yang kemudian terjadi atas Yesus ini. Maka Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid yang kemarin sudah kita peringati bersama. Ini dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 jelas di sana. Tuhan Yesus meninggalkan para murid terangkat ke surga. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, sama dengan kepergian Tuhan Yesus, kepergian Elia pun bukan merupakan pertanda akhir dari segala-galanya. Pekerjaan itu tetap harus berjalan. Elia mempunyai Elisa yang lewat pengalamannya bersama Elia, kini siap untuk melanjutkan pekerjaan yang tertinggal yang dilakukan oleh Elia. Kehadiran dan keberadaan Elisa lewat pekerjaannya pun diakui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia mewarisi sesuatu dari Elia. Tuhan Yesus pun setelah terangkat ke surga disaksikan oleh para murid. Tuhan Yesus juga mempunyai para murid. Ketika ia pergi, ia meminta pekerjaan di dunia ini dilanjutkan oleh para murid. Untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan itu, ia menjanjikan penyertaannya
dengan kuasa dan kekuatan sampai akhir zaman. Maka akan datang yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur, yang senantiasa menyertai para murid sampai akhir zaman. Nah, maka dalam perjalanan sejarah, kelompok para murid ini berkembang terus sampai menerobos batas-batas teritorial sampai di Indonesia ini, sampai menjangkau dunia dalam keluasaannya. Sampai sekarang pekerjaan itu pun itu belum selesai sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab untuk melanjutkannya adalah murid-muridnya. Kita semua, gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Kita secara pribadi yang juga adalah murid Tuhan Yesus sepanjang zaman. Pekerjaan itu adalah pekerjaan di dunia ini dengan segala kenyataannya. Dunia inilah yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dunia ini mengalami kehancuran, mengalami berbagai masalah, mengalami wabah COVID-19, maka kita ikut bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk bagaimana kita menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Tentu apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam kebersamaan. Kita selalu hormat dengan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintahan kita. Kita juga harus menjaga benar dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya cepat terselesaikan wabah COVID-19 ini. Maka ibu, bapak, dan saudara-saudara, pekerjaan itu adalah pekerjaan di dunia dengan segala kenyataan yang ada. Dunia inilah yang dikasihi oleh Tuhan dan pekerjaan yang ditugaskannya kepada kita semua. Gereja-gereja kita sebagai orang percaya. Maka bapak, ibu, dan saudara-saudara, paling tidak kita juga ikut ambil bagian dalam doa kita. Kita selalu mendoakan pemerintahan kita. Kita selalu mendoakan para dokter dan juga para medis yang telah melayani, berjibaku untuk menghadapi COVID-19 ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah apa yang telah dianugerahkan Tuhan, diamanatkan oleh Tuhan sebagai amanat agung, kita bekerja di dunia ini dengan kenyataan yang ada, dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan ini. Tentu Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kita secara pribadi, tentu kita tidak mampu. Hanya karena kuasa Roh Kudus yang turun, itulah yang akan menyertai kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita supaya kita tetap bisa melakukan pekerjaan yang diamanatkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Tuhan yang selalu menuntun kita supaya kita tetap mampu untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil waktu sejenak. Kita masuk saat teduh, merenungkan firman Tuhan ini agar firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan. Kita satukan di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah dalam suasana sukacita kita telah diberikan kekuatan melalui firman Tuhan ini. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 61, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, Ku persembahkan milikku. Ku persembahkan serta ragaku sebagai tanda kasihku padamu ya Allahku. Syukur karena kasih Tuhan yang telah dilimpahkan sebagai sumber kehidupan, putramu Kristus Tuhan. Ku serahkan kepadamu segenap hasrat hatiku. Terimalah Tuhan hidupku dalam kuasa tangan-Mu. Berikan rahmat-Mu melimpah serta kasih sayang-Mu. Curahkanlah anugerah memenuhi hidupku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau telah memperbaharui hidup kami, memberikan kekuatan di dalam kami menjalani hidup, menunaikan amanat Tuhan, tugas panggilan Tuhan untuk hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, bahkan hidup di tengah-tengah bangsa dan negara yang saat ini Tuhan kami sadar betul bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini kami memang panik, kami takut dengan adanya seperti itu. Tetapi karena Engkau telah memberikan kami kekuatan, Engkau sendiri akan menuntun dan menyertai kami, sehingga bagaimana kami ikut ambil bagian di dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Kami selalu berdoa memohon pertolongan kepadamu Tuhan, agar Engkau menolong saudara-saudara kami, para dokter, demikian juga perawat. Kiranya Tuhan mampukan, berilah kekuatan agar di dalam menghadapi COVID-19 ini, para dokter dan juga perawat dapat melayani saudara-saudara kami yang saat ini positif COVID-19, agar segera sembuh. Itu semua Tuhan karena Engkau sendiri hadir dan campur tangan di dalam setiap apa yang kami lakukan, dan obat yang diberikan kiranya Tuhan berkati. Demikian juga pemerintahan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden,
dan juga pemerintahan di daerah-daerah. Kiranya Tuhan mampukan untuk menjalankan tugas yang sangat berat ini. Karena dengan adanya wabah COVID-19 ini berdampak yang sangat luas, terutama dampak ekonomi bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan yang di surga, kami mohon Engkau sendirilah yang akan menyelesaikan apa yang kami hadapi saat ini. Engkau sendirilah Tuhan yang senantiasa mengatasi apa yang terjadi saat ini. Karena hanya Engkaulah yang punya kuasa. Kami kalau mengandalkan diri kami tidak mampu berbuat apapun. Tetapi karena kuasa-Mu Tuhan, melalui Roh Kudus yang turun atas kami, kiranya Tuhan sendirilah memampukan kami untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu GKJ Rembang khususnya, pepandan-pepandan dan warga jemaat, kiranya Tuhan sendiri yang akan menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan dari wabah COVID-19 ini, agar kami tetap disiplin sesuai dengan anjuran pemerintah, supaya kami selalu cuci tangan dengan sabun, kami selalu pakai masker, dan kami selalu setia ada di rumah dengan kreatif. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan anjuran seperti itu, dalam rangka untuk mengatasi wabah COVID-19 ini, demikian juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini juga baru saja memperingati Hari Raya Idul Fitri. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati saudara-saudara kami, dan apabila ada yang tidak mudik, itu semua karena menjaga satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, agar dapat dipakai sebagai sarana untuk kami melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jikalau kami nanti akan mengakhiri ibadah kami, dan kami kembali ke rumah kami masing-masing, Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akhiri bersama, kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian 178. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kidung pujian 178. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ya Yesus terang dan kuat kami. Kami, berikanlah api-Mu, masuklah dalam hati kami, berikanlah api-Mu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan, berikanlah api-Mu. Saudara-saudara, pulanglah dalam terang Roh Kudus. Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian. Amin.